الحمد لله الذي جعل رمضان شهرا عظيما مباركا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المجتبى اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di kesempatan yang teramat mulia ini, di bulan yang luar biasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Faqir berwasiat untuk diri sendiri dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan kesungguhan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang merupakan tujuan tertinggi, tujuan terluhur, tujuan termulia dari ibadah puasa yang sudah kurang lebih setengah bulan kita laksanakan, dengan harapan mudah-mudahan seluruh rangkaian amal ibadah kita dari awal Ramadan sampai hari ini dan sampai akhir Ramadan diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istaghfara salasan. Adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika tuntas, ketika usai menegakkan, melaksanakan, mendirikan ibadah salat, istaghfara salasan, beliau beristighfar sebanyak 3 kali, permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, kalau kita perhatikan rangkaian ibadah salat yang setiap saat, setiap hari paling tidak 5 kali, 5 waktu kita tunaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam rentang waktu yang sangat teramat pendek, 5-6 menit, boleh jadi lebih singkat dari waktu tersebut, 4 menit bisa kita tunaikan ibadah salat. Kita awali dengan kalimat yang mulia Allahu Akbar, takbiratul ihram sebagai simbol tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diakhiri dengan ucapan Assalamualaikum. Rentang waktu antara takbir dengan salam yang ditarifkan oleh para ulama, salat itu merupakan perkataan, perbuatan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Antara takbir dan salam tidak ada kalimat-kalimat yang rusak, tidak ada kalimat-kalimat yang tidak baik, tidak ada kalimat-kalimat yang tidak pantas, tidak layak kita ucapkan. Tidak ada perbuatan-perbuatan yang kita lakukan yang tidak baik. Bahkan bergerak 3 kali berturut-turut, gerakan-gerakan yang besar kita jaga, kita pelihara. Tetapi ternyata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, meskipun rentang waktunya tidak lama, tidak panjang, yang dilakukan kebaikan-kebaikan, yang diucapkan kebaikan-kebaikan, bahkan para fuqaha mengatakan salat itu merupakan afdhalu ibadatil badan, ibadah fisik yang paling utama, yang paling dahsyat. Tetapi ternyata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan istighfar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada kelalaian kecil yang kita lakukan dalam ibadah salat, lisan
mengucapkan kalimat-kalimat yang diajarkan dalam salat, tetapi hati dan pikiran kita pergi melayang, tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada gerakan-gerakan meskipun tidak batal tapi tidak layak untuk kita lakukan pada waktu salat. Untuk hal-hal seperti itulah kemudian kita minta Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni, memaafkan khilaf, salah, keliru kita pada waktu kita menunaikan ibadah salat. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kesempatan yang lain memberikan pelajaran kepada kita bahwa setiap orang yang menghadiri sebuah majlis kemudian boleh jadi dia melakukan kesalahan pada majlis tersebut, dan sebelum dia bangkit dari majlis tersebut, termasuk majlis ilmu, dia mengucapkan doa yang dikenal sebagai kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, dan dengan senantiasa memujimu saya bersaksi tidak ada Tuhan yang layak, yang berhak, yang wajib disembah kecuali Engkau. Dan di akhir kalimat yang diajarkan, zikir yang diajarkan oleh baginda Rasul, kita diajarkan untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya mohon ampun kepada Engkau dan saya bertaubat kepada Engkau ya Allah. Kalau kalimat itu, zikir itu, doa kafaratul majlis itu dibaca oleh seorang ketika akan meninggalkan majlis, baginda Rasul menyebutkan illa ghufira ma kana fi majlisihi dzalik. Pasti dosanya, kekeliruannya, kesalahannya kalau dilakukan pada majlis tersebut pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dari dua hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini memberikan isyarat pemahaman kepada kita betapa kita manusia yang disebutkan mahallul khata' wan nisyan, tempatnya salah dan lupa, selalu saja acap kali melakukan kekhilafan, kesalahan, kekeliruan, disengaja atau tidak. Setiap hari kita melakukan kesalahan, boleh jadi berhubungan dengan Allah Sang Khalik secara vertikal, atau kesalahan yang kita lakukan dalam hubungan kita dengan sama umat manusia. Kesalahan yang kita lakukan boleh jadi setiap hari, bahkan boleh jadi setiap jam, setiap menit, bahkan setiap detik. Kaki boleh jadi tidak berbuat salah, tapi tangan kita berbuat salah. Tangan tidak berbuat salah, boleh jadi mulut kita berbuat khilaf. Mulut tidak berbuat khilaf, boleh jadi mata kita melihat hal-hal yang terlarang, yang dilarang, yang melahirkan murka amarah Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang sudah dijamin masuk surga, dijamin dosanya yang lalu yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menegaskan, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yaumi aktsara min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya Nabi Muhammad menyebutkan dua huruf taukid, wallahi inni la bahkan tiga dengan huruf qasam. Sesungguhnya saya betul-betul mohon ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah dalam satu hari aktsara min 70 marrah, lebih banyak daripada 70 kali, bukan 70 kali. Beliau beristighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal beliau manusia yang suci, sempurna, paripurna, beristighfar, bertaubat kepada Allah lebih dari 70 kali dalam sehari. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan beliau bertaubat kepada Allah dalam sehari mi'ata marrah, 100 kali.
sebuah pembelajaran yang luar biasa untuk umat tercinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau setelah menunaikan ibadah salat, Nabi Muhammad mengajarkan kita untuk beristighfar kepada Allah, bagaimana kalau kemudian perbuatan yang kita lakukan bukan ibadah salat, ngobrol dengan teman-teman, dengan kolega, dengan tetangga. Kalau setelah dari majlis ilmu, Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita untuk tetap minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang boleh jadi terjadi di majlis ilmu yang mulia tersebut. Bagaimana kalau kemudian kita kerja dalam rentang waktu yang panjang, yang rentan dengan godaan setan yang terkutuk menjerumuskan kita ke lembah kenistaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia yang sempurna, paripurna, yang dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat lebih dari 70 kali sampai 100 kali dalam sehari semalam. Bagaimana dengan kita, mahallul khata' wan nisyan, yang rentan, yang syarat dengan salah, khilaf, dosa, kekeliruan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hadirnya Ramadan sebagai sayyidus syuhur, disebut juga sebagai syahrul taubah, syahrul istighfar wa taubah, merupakan anugerah luar biasa yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi wasilah, menjadi media, menjadi kesempatan, menjadi peluang untuk membersihkan kembali diri kita dari segala kesalahan yang sudah kita lakukan pada hari-hari sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Sehingga Ramadan dinamakan Ramadan menurut para ulama. Dalam Irsyadul Ibad disebutkan, innama summiya Ramadan li'annahu yarmidudz dzunub. Bulan Ramadan dinamakan sebagai Ramadan yang artinya pembakar yang sempurna, karena Ramadan membakar, menghapuskan, melenyapkan, menggugurkan segala dosa-dosa yang telah dilakukan oleh hamba. Ramadan bermakna pembakar yang sempurna, pembakar dosa-dosa umat manusia. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, sehingga besar harapan kita ketika datangnya Ramadan, kita tunjukkan dengan kesenangan, dengan kegembiraan, dengan kebahagiaan. Selama Ramadan kita isi dengan rangkaian ibadah yang wajib dan yang sunnah, sesuai dengan bimbingan Allah dan Rasulnya yang disampaikan oleh para ulama-ulama yang muktabar, yang kredibel. Kita berharap Ramadan menjadi kesempatan untuk menghapuskan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, karena baginda Rasul pun pernah menyebutkan dalam hadis yang lain dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Ramadan itu syahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Kalau Allah Subhanahu wa taala limpahkan rahmat, Allah Subhanahu wa taala limpahkan maghfirah, ampunan kepada umat manusia yang melaksanakan ibadah Ramadan yang wajib, yang sunnah dengan sebaik-baiknya, maka besar harapan kita meninggalkan Ramadan itqun minan nar, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bebas dari api neraka. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang meninggalkan Ramadan dosa belum terampuni. Nabi Muhammad pernah mengaminkan kalimat yang diuntaikan, disampaikan oleh malaikat Jibril, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lah famata fadakhalan nar fa ab'adahu Allah, qul amin. Malaikat Jibril pernah memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengaminkan kalimat doa beliau. Beliau mengatakan, malaikat Jibril menegaskan, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan, kemudian dosanya ketika Ramadan berlalu belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam neraka. Malaikat Jibril mengatakan, qul
katakan wahai Muhammad amin. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin sebagai jawaban atas doa yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Para jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, disyafaati oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bisa mengisi selama bulan suci Ramadan dengan ibadah-ibadah yang baik, yang wajib, yang sunnah sebagai wujud cinta kita pada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Ramadan pergi meninggalkan kita. Mudah-mudahan dosa kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita dimasukkan dalam kelompok hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.